Halo, salam sehat selalu guys. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Irwan Rangkuti di L Channel. Kali ini gue akan ngebahas tentang keterbatasan lahan di kota Jakarta guys. Jadi kota Jakarta ini guys, kalau kita lihat guys, melalui secara langsung atau melihat melalui peta Google Earth, itu terlihat sekali guys, kota Jakarta itu begitu padat guys, sangat-sangat padat. Dipenuhi oleh rumah, bangunan, gedung, jalan, dan perkerasan lainnya guys. Jadi sudah sangat terbatas sekali bila kita melihat lahan kosong atau lahan hijau guys. Jadi sudah sangat sedikit sekali. Itulah kenapa guys, harga atau nilai lahan di kota Jakarta itu sangat tinggi. Karena guys, kebutuhan lahan itu sangat tinggi, sedangkan supply yang ada di kota Jakarta itu sudah tidak ada guys, sudah sangat sedikit, minim. Sehingga hukum ekonomi berlaku di sini guys, supply and demand, dimana supply yang sedikit sementara demand yang cukup banyak membuat nilai dari tanah di Jakarta ini sangat tinggi guys. Jadi karena keterbatasan lahan yang tinggi guys, membuat developer di Jakarta membangun properti mereka dengan konsep bangunan yang vertikal atau bangunan tinggi. Sehingga dengan lahan yang kecil atau sedikit, itu mereka tetap bisa menyiapkan atau memberikan supply properti kepada masyarakat dengan jumlah yang cukup banyak. Karena keterbatasan lahan inilah membuat para developer yang sulit untuk mengembangkan properti mereka di kota Jakarta, karena land bank yang mereka miliki sendiri sudah sangat terbatas, sehingga mereka memilih untuk mengembangkan properti mereka di luar kota Jakarta, seperti di Depok, di kota Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Untuk mengembangkan properti mereka guys, tentunya mereka membutuhkan infrastruktur yang sangat kuat guys. Infrastruktur itu dapat berupa jalan tol untuk mengakses properti yang mereka buat, dan juga mungkin bisa juga kereta api, sarana kereta api, dan lain sebagainya guys. Jadi mereka sangat concern tentang itu guys. Jadi untuk properti mereka ini, mereka berpikir bagaimana caranya agar konsumen mereka ini dapat mengakses kota Jakarta dengan mudah. Oke guys, jadi kalau kamu memiliki tanah di kota Jakarta yang cukup luas dan kamu tidak memiliki ide untuk diapakan, sebaiknya kamu mencoba untuk mengundang orang-orang yang berpengalaman dan mengerti tentang properti guys, sehingga mereka, orang-orang ini, dapat memberikan masukan kepada kamu, sehingga kamu bisa tahu apa yang harus kamu perbuat terhadap lahan kamu ini. Jadi misalkan guys, kamu memiliki lahan 10.000 meter persegi di kota Jakarta, dan kamu tentunya bisa mengembangkan 5 kali sampai 6 kali atau mungkin lebih guys, 5 kali, 6 kali atau lebih dari luas lahan yang kamu miliki. Artinya kamu bisa menciptakan atau membangun sekitar 50.000, 60.000 atau 70.000 meter persegi bangunan. Dan tentunya guys, kamu dapat memasarkan properti kamu kepada konsumen yang ada di Jakarta dan sekitarnya guys. Oke guys, jadi sudah cukup jelas guys ya. Jadi kalau kamu punya lahan di Jakarta, kamu bisa mengembangkannya menjadi 5 sampai 6 kali atau 7 kalinya guys. Jadi nilainya itu bisa berlipat-lipat sekali guys, berlipat ganda. Jadi kamu jangan bingung, kamu bisa memanggil atau mengundang orang-orang yang mengerti tentang hal ini untuk membantu kamu guys. Di Jakarta sendiri sudah banyak sekali guys apartemen-apartemen yang ada, mulai dari segmen yang menengah ke atas, menengah atau ke bawah guys. Cuman yang masih sangat kurang itu adalah properti yang memiliki segmen menengah ke bawah guys, seperti rumah susun atau mungkin apartemen sederhana, flat, dan lain sebagainya guys. Segmen ini adalah segmen yang terbesar guys. Kamu tahu sendiri guys, kalian pasti tahu sendiri lah, setiap tahun berapa sih lulusan daripada universitas. Setiap tahun itu berapa orang yang lulus dari kuliah, setiap tahun itu berapa orang yang masuk dunia kerja, dan setiap tahun itu berapa orang yang membutuhkan rumah untuk tinggal. Dan tentunya dengan keterbatasan lahan yang ada di Jakarta, sangat sulit guys buat kamu
untuk mengembangkan bangunan itu secara horizontal, karena memang karena keterbatasan lahan, developer itu harus membangun properti mereka tuh ke atas atau vertikal ya guys. Jadi guys, untuk membangun bangunan tinggi itu juga memiliki nilai atau biaya yang mahal sekali guys, dan memang harus ada hitung-hitungan sendiri. Mungkin di lain video, di video selanjutnya bisa kita bahas secara mendetail. Mirip-mirip seperti orang membangun rumah guys. Jadi kalau membangun rumah satu lantai itu tentu harganya berbeda dengan bangunan 2 lantai guys ya. Jadi untuk Jakarta ini memang sudah sangat penuh sekali, sudah sangat padat sekali, padat, sudah sangat padat dan sudah hampir bisa dibilang stuck. Jakarta ini sudah sangat padat sekali guys, dimana lahan sudah sangat terbatas sehingga memaksa developer ini harus mengembangkan apartemen atau properti mereka di luar kota Jakarta. Dan tentunya ini adalah sebuah pilihan guys. Apakah kamu memilih untuk tinggal di luar kota Jakarta sementara kamu tiap hari bekerja di kantor di Jakarta, di Sudirman, di Tamrin, mungkin di Menteng, di Cikini dan lain sebagainya, sementara rumah kamu ada di Bogor atau mungkin di Bekasi atau mungkin di BSD dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah pilihan guys. Apakah kamu memilih tinggal di luar Jakarta atau di dalam Jakarta sehingga lebih dekat ke kantor kamu guys. Oke guys, setelah kita memilih atau memutuskan di mana kita akan tinggal, apakah di kota Jakarta atau di pinggir kota Jakarta atau di luar kota Jakarta, sekarang kita bisa memilih guys jenis atau bangunan yang akan kita tempati. Apakah kita akan memilih tinggal di apartemen atau di landed houses. Untuk tinggal di apartemen atau bangunan tinggi itu juga tentu harus ada pertimbangannya guys. Jadi ada nilai plus dan minusnya guys, dan tentunya harus kita pelajari juga guys. Jadi untuk menentukan apakah kita akan memilih apartemen atau kita tinggal di landed houses, itu sudah kita pertimbangkan dengan baik dengan keuntungan dan kerugiannya guys ya. Untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota Jakarta ini guys, developer itu sudah sangat tidak mungkin untuk dapat membebaskan lahan yang mereka inginkan. Jadi banyak faktor sekali guys, jadi sangat sulit lah guys. Jadi mulai dari nilai ekonomisnya sampai faktor-faktor non teknis lainnya guys, sangat menentukan sekali. Sebagai contoh guys, ada sebuah developer di Jakarta yang memiliki lahan yang cukup besar, namun mereka memiliki target penjualan yang sangat tinggi sehingga mereka membutuhkan bangunan atau gedung yang lebih tinggi lagi dengan volume yang lebih tinggi lagi. Untuk mendukung itu semua, mereka membutuhkan lahan yang lebih luas lagi guys. Artinya mereka membutuhkan ekspansi atau menambah luas lahan yang ada dengan cara membebaskan lahan-lahan yang ada di sekitar lokasi proyek mereka. Misalkan tetangga di sebelah, di belakang, atau mungkin di samping, itu mereka mencoba untuk membebaskannya satu demi satu. Namun guys, untuk membebaskan lahan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar guys, jadi sangat lama guys, dan prosesnya sangat panjang dan tentunya berliku-liku guys. Mungkin ada penolakan dari warga, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setengah-setengah. Dan tak jarang banyak juga warga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan yang berlipat-lipat ganda guys. Sehingga membuat developer ini tidak bersedia atau tidak mungkin untuk membebaskan lahan tersebut. Oke guys, demikian ulasan singkat saya tentang keterbatasan lahan di kota Jakarta guys. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya guys untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video saya yang terbaru. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen guys untuk membantu perkembangan channel ini guys. Thank you very much for watching and have a nice day and see you guys. Ciao.